Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fatkurazi. Saya Joko Supriyanto. Saya Mutiara Syahfadila. Nama saya Dwi Misbahul Munir. Dan saya Akbar Wijaya Kusuma. Kami dari kelompok UAS Sociopreneurship akan mengulas tentang Jogja Disability Arts atau biasa disebut dengan JDA. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Sociopreneurship dan juga sebagai penerapan akan pemahaman konsep Sociopreneurship sekaligus berkontribusi terhadap JDA yang lebih baik. Dikutip dari jogjadisabilityarts.com, JDA adalah sebuah yayasan yang berisi dan didukung oleh orang-orang yang profesional dengan visi dan misi yang sama, yaitu guna meningkatkan potensi disabilitas dan juga membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Pak Sukri Budi Dharma atau biasa dipanggil atau dikenal Pak Butong. Beliau adalah founder dan juga ketua dari Jogja Disability Arts. Perkenalkan, nama saya Sukri Budi Dharma, biasanya dipanggil Butong. Saya founder dan ketua Jogja Disability Arts. Kembali mengutip dari Jogja Disability Arts, visi dari JDA adalah mewujudkan partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan disabilitas dalam bidang seni budaya di tingkat nasional dan internasional. Sedangkan misi dari JDA yaitu 1. Mengupayakan keterpaduan langkah potensi disabilitas dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi, dan relevansi atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat. 2. Meningkatkan aktivasi pameran dan publikasi lainnya di bidang seni dalam lingkup nasional dan internasional. 3. Meningkatkan kreativitas karya seniman disabilitas dan apresiasi di kalangan perupa, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. 4. Meningkatkan perluasan jaringan kerjasama atau kemitraan di bidang seni. 5. Meningkatkan layanan edukasi dan bidang karya seni serta mengembangkan sumber daya manusia. 6. Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran publik melalui seni sebagai media sosialisasi dan informasi tentang disabilitas kepada masyarakat. 7. Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang semua hal yang berkaitan dengan seni disabilitas. Selanjutnya, produk atau jasa yang ditawarkan oleh Jogja Disability Arts seperti penyewaan art space. Jadi orang-orang yang ingin mengadakan pameran bisa menyewa tempat di JDA ini. JDA juga mempunyai sebuah grup pemusik atau band yang biasanya tampil di acara baik formal maupun non-formal. Dengan model ini, JDA atau Jogja Disability Arts menerapkan konsep keberlanjutan dengan diversifikasi sumber pendanaan. Mereka menggabungkan dukungan donasi, kolaborasi, sponsor, serta pendapatan dari penyewaan art space untuk memastikan keberlangsungan program-program mereka. Kolaborasi dengan berbagai mitra seperti pemerintah, komunitas seni juga menjadi sebuah kunci utama dalam setiap event-event yang mereka kerjakan. Dengan model tersebut, JDA dapat mengadakan program rutin seperti Jogja International Disability Arts Biennale yang telah menjadi platform global bagi seniman disabilitas. Dampak sosial adalah inti dari setiap program-program yang diadakan oleh JDA. Mereka berhasil memberdayakan ratusan seniman disabilitas dengan memberikan ruang untuk berkarya, kesempatan untuk memamerkan karya mereka, dan bahkan peluang ekonomi baru. JDA selalu mencari cara inovatif untuk menjawab sebuah tantangan. Mereka menggunakan seni sebagai media inklusi, menggabungkan teknologi digital untuk menggelar sebuah pameran virtual, serta memperkenalkan tema unik pada setiap acaranya. Seperti pada tahun 2023, mereka mengusung tema Interchange, yaitu ide pertukaran lintas budaya. Melalui inovasi ini, JDA berhasil menarik audiens dari mulai pasar lokal hingga ke pasar internasional. JDA menjalankan operasionalnya dengan fokus pada pemberdayaan seniman disabilitas melalui seni. Dengan strategi yang fokus pada pemberdayaan dan inklusi, JDA berupaya mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kesadaran publik. Melalui berbagai program dan kemitraan, JDA menciptakan panggung bagi seniman disabilitas
untuk berkarya dan berkontribusi. Dalam segi pemasaran, JDA memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan karya para seniman. Selain itu, pameran seni serta presentasi karya seni berskala nasional dan internasional juga digunakan untuk menjangkau kolektor seni dan masyarakat umum. Melalui storytelling, JDA mengangkat kisah inspiratif yang menyentuh hati, memperkuat cita positif mereka, sekaligus meningkatkan kesadaran sosial. Dalam aspek SDM, JDA terdiri dari akademisi, seniman profesional, mahasiswa seni, hingga sukarelawan. Pelatihan seni dan edukasi hukum rutin dilakukan untuk membantu seniman disabilitas menghasilkan karya berkualitas dan memahami hak-hak mereka. JDA juga membangun komunitas dan inklusif, melibatkan keluarga para seniman untuk menciptakan lingkungan yang baik. Dari sisi keuangan, JDA mengandalkan penjualan karya seni sebagai sumber utama pendapatan. Mereka menghubungkan seniman disabilitas dengan kolektor seni dan pasar melalui pameran dan galeri. Selain itu, Open Art Space di Sekretariat JDA juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kreatif masyarakat, sekaligus menciptakan pendapatan tambahan. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperluas jangkauan karya mereka ke khalayak yang lebih luas. JDA telah menerapkan berbagai praktik seperti membangun komunitas yang ramah, berkolaborasi dengan institusi lokal dan internasional seperti ISI Yogyakarta dan British Council, serta memberikan edukasi tentang hak-hak hukum, pemasaran, dan profesionalisme. Melalui pelatihan seni dan pemasaran karya, JDA membantu seniman disabilitas mendapatkan pengakuan serta penghasilan mandiri. Namun, JDA juga menghadapi kendala yang signifikan seperti terbatasnya akses pendidikan dan fasilitas seni yang ramah disabilitas. Selain itu, terbatasnya sumber daya dan pendanaan mempengaruhi keberlanjutan program dan hasil yang ingin dicapai oleh JDA ini. Salah satu solusi untuk mengatasi kendala pendanaan yang dihadapi oleh JDA adalah dengan memanfaatkan sponsorship. Sponsorship dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan melalui kerjasama dengan perusahaan, komunitas, atau organisasi yang ingin mendukung pemberdayaan seniman disabilitas. Pada video yang ditampilkan ini merupakan artwork yang ada di Galeri RJK Tamsi ISI Yogyakarta. Selain itu, JDA juga dapat mengoptimalkan art space di sekretariat mereka dengan menyewakannya untuk berbagai kegiatan seni, seperti pameran, pelatihan, atau acara komunitas. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pendapatan tambahan bagi JDA, tetapi juga memperkenalkan lebih banyak orang pada karya dan program mereka, sekaligus memperkuat dukungan publik terhadap misi sosial mereka. JDA memiliki banyak kekuatan yang patut diapresiasi. Dengan visi dan misi yang inklusif, mereka didukung oleh para profesional dari berbagai disiplin ilmu. Selain itu, jaringan kolaborasi mereka sangatlah luas, mulai dari institusi lokal seperti ISI Yogyakarta hingga mitra internasional seperti British Council. JDA juga menyediakan program pelatihan seni yang membantu seniman disabilitas berkembang secara profesional. Tidak hanya itu, mereka memiliki fasilitas art space yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seni. Namun, tentu saja ada kelemahan yang perlu diatasi. Misalnya, akses pendidikan formal dan fasilitas seni yang ramah disabilitas masih sangat terbatas. Selain itu, mereka menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan yang menghambat keberlanjutan program. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman seniman disabilitas terkait aspek hukum dan pengelolaan keuangan. Tidak terlepas dengan kekurangan tersebut, di sisi lain, justru ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh JDA. Mereka dapat menjalin lebih banyak kemitraan dengan institusi untuk mendapatkan dukungan finansial
dan aksesibilitas. Selain itu, art space yang mereka miliki bisa dikembangkan menjadi ruang multifungsi untuk pameran, pelatihan, dan acara-acara komunitas lainnya. Tidak ketinggalan, acara-acara publik dan media sosial juga bisa menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni disabilitas. Di balik banyaknya peluang yang terbuka, tentu saja ada juga ancaman yang harus dihadapi oleh JDA. Salah satunya adalah stigma sosial yang masih kuat terhadap kemampuan seniman disabilitas. Ketergantungan pada sponsor dan hibah juga bisa menjadi risiko, terutama jika pendanaan tidak berkelanjutan. Selain itu, infrastruktur seni yang belum inklusif membatasi pengembangan potensi seniman disabilitas. Untuk meningkatkan kinerja dan juga dampak sosial Jogja Disability Art, langkah utama yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan kekuatan dan juga peluang yang ada. JDA dapat memperluas kerjasama dengan berbagai mitra seperti ISI Yogyakarta, British Council, dan juga lembaga lainnya untuk membuat program-program dan pelatihan yang lebih terbuka untuk umum. Pengelola ruang seni yang juga dimiliki juga bisa dimanfaatkan seperti tempat untuk pameran, pelatihan, dan acara komunitas. Langkah ini tidak hanya membantu menghasilkan pendapatan tambahan, tetapi juga mengenalkan seni dari penyandang disabilitas kepada masyarakat luas. Untuk mengatasi kelemahan, JDA dapat memperkuat kemampuan internalnya dengan mengadakan pelatihan bagi tim dan juga seniman dalam JDA tersebut, terutama di bidang hukum, keuangan, dan juga cara memasarkan karya seni sehingga dapat terjual untuk berbagai kalangan. Selain itu, JDA bisa bekerja sama dengan sekolah seni dan juga lembaga pendidikan lainnya agar seniman disabilitas punya kesempatan belajar lebih banyak. Kampanye media sosial, kemudian ada berbagai media juga yang dapat digunakan untuk mengurangi pandangan negatif dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas, sekaligus mengajak orang-orang lebih mengenal dan mendukung karya mereka. Untuk menghadapi tantangan, JDA perlu mencari cara agar tidak terlalu bergantung kepada sponsor. Misalnya dengan menggalang dana bersama atau crowdfunding, menjual karya seni lebih luas, atau mengadakan acara seni yang menghasilkan pendapatan. Ruang seni yang dimiliki juga bisa dijadikan tempat yang menghasilkan pemasukan atau pemasaran berbagai karya seni sehingga dapat mengumpulkan pendanaan lebih untuk JDA ini. Selain itu, JDA dapat mendorong pemerintah untuk menyediakan fasilitas seni yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan cara ini, JDA bisa terus berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi para seniman disabilitas.